Ini akan kami sampaikan informasi emiten update untuk Anda. Yang pertama, ada 4 emiten grup MNC yang menjawarai volume transaksi bursa bahkan menyentuh auto rejection atas ARA. Berikutnya ada PT Telkom Indonesia atau TLKM yang membagikan dividen di tahun 2020 sebesar 168 miliar rupiah dengan ex-dividen pada 9 Juni 2020. Selanjutnya ada PT Buana Lintas Lautan atau BUL yang mencatatkan lompatan laba bersih naik 78,3% secara tahunan menjadi 37,8 juta dolar Amerika di tahun lalu. Selanjutnya ada Kobexindo Tractors dengan kode saham KOBX yang meraih laba di kuartal 1 tahun 2021 ini senilai 996,97 ribu miliar dolar Amerika dibandingkan dengan rugi di tahun 2020. Ya, dari keempat emiten update tersebut kami meng-highlight 4 emiten grup MNC yang menjawarai dari volume transaksi bursa pada perdagangan Senin kemarin. Besarnya transaksi ini terjadi di pasar reguler. Ya, tidak hanya memiliki transaksi tebal, harga saham emiten grup MNC bahkan menyentuh auto rejection atas ARA dan dari 4 saham tersebut hanya 1 saham saja yang gagal ditutup pada level ARA. Transaksi paling besar pada saham MNC Investama, kemudian volume transaksi BHIT mencapai 2,52 miliar saham. Adapun harga saham dari BHIT melesat 34,43% dalam sehari dan ditutup di harga Rp82 per saham. Di belakangnya, volume transaksi MNC Land mencapai 1,71 miliar saham. Harga saham emiten ini juga naik 33,04% di level Rp149 per saham. Sedangkan harga saham Bank MNC Internasional melonjak hingga 24,49% ke level Rp366 per saham. Volume transaksi dari BABP ini mencapai 1,45 miliar saham. Emiten terakhir adalah MNC Capital Indonesia yang mencatatkan volume transaksi 1,1 miliar saham. Harga saham BCAPS atau BCAP pun juga mengalami lonjakan 34,69% ke level Rp147 per sahamnya. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Ya, ada beberapa emiten yang sudah disampaikan, tapi kita meng-highlight ada MNC Group ini yang beberapa sahamnya masuk dalam top gainer dan juga menjawarai dari nilai transaksinya untuk volume perdagangan. Bagaimana Anda melihat MNC Group secara keseluruhan ini dengan banyaknya saham yang diburu pada perdagangan kemarin? Iya, melihat perdagangan kemarin memang beberapa yang diburu seperti halnya BHIT, KEPIK, kemudian juga ada BABP ya. Ya. Nah, ini juga berlanjut untuk perdagangan hari ini, di mana perdagangan hari ini untuk saham BHIT dan BABP pun menjadi turnover di perdagangan hari ini. Nah, itu juga tidak terlepas bahwa memang khususnya untuk BABP, ini kan juga MNC Bank telah mendapatkan izin digital onboarding dari otoritas jasa keuangan. Iya, betul. Dengan izin ini kan tentunya nasabah juga dapat membuka rekening simpanan di MNC Bank ini secara online. Ini juga membuat hal yang cukup positif juga yang direspon oleh market karena ketika kita melihat secara indeks sektoral, ketika indeks IDX sektor energi, sektor teknologi maksud saya, itu meningkat sebesar 435% dari awal tahun. Ini kan peningkatannya yang sangat signifikan. Jadi memang diburu oleh para trader khususnya untuk melakukan akumulasi beli kepada saham-saham yang berbasis digital. Baik. Kemudian juga, tapi kita juga perlu hati-hati ya, karena memang ada salah satu sahamnya, ini seperti halnya saham BABP, ini kan sekarang masih dalam pantauan bursa. Baik. Karena kan, iya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kenaikan rata-rata yang hari ini pada saat opening market pun double digit nih. Kalau kita lihat MNC Investama atau BHIT naik 17%-an. Kemudian tadi BABP juga masih positif 10,93%. Bagaimana mereka yang sudah memiliki posisi di saham-saham MNC Group ini? Apakah kita bisa merealisasikan keuntungan atau masih ada kesempatan untuk di hold-nya? Iya, kalau saya melihat dari tren yang seperti ini, kalau kita mau merealisasikan keuntungan, memang bisa dalam
jangka pendek, misalnya dari kita beli pagi dan kita jual di hari yang sama, atau Oke. kalau kita memang sudah memiliki dari ini kan BABP, kenaikannya itu dari awal dari level 50 ya. Ketika kita memiliki di level 50 atau 100, lebih baik kita tahan dulu sampai ini karena trennya masih cukup kuat. Jadi ada potensi seandainya penurunan juga penurunannya tidak signifikan, paling hanya biasanya dia range-nya tuh kisaran 1-2%. Nanti melanjutkan penguatan kembali. Sepanjang trennya itu masih kuat, lebih baik kita tahan saja saham tersebut. Sementara kalau seandainya sudah terjadi ARB selama beberapa hari terakhir, misalnya dalam 2 hari atau 3 hari, itu merupakan sinyal untuk kita jual saham tersebut untuk menghindari penurunan yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi ini juga dikembalikan lagi kepada risiko masing-masing investor. Tentunya kan juga masing-masing investor masuk sahamnya juga masuk pada saham tersebut di harga yang cukup beragam. Oke, kalau kita lihat Behit misalnya, hari ini kan juga masuk dalam deretan top gainer kembali begitu dengan kenaikan sekitar 13,41%. Seberapa kuat lagi potensial upside yang tersedia nih? Kalau Anda lihat tadi ini sinyal-sinyal penguatan masih berlanjut, Mbak Rizka. Ya, untuk Behit sendiri ini juga kalau bisa dilihat sebenarnya kan kenaikannya relatif menunggu daripada saham-saham yang lain ya. BABP naik terlebih dahulu baru disertai Behit. Jadi di level saat ini penguatan kemarin sudah terjadi auto reject atas dan saat ini melanjutkan penguatan sebesar kurang lebih tadi di 15 sampai sempat ke 20%. Ini merupakan, saya lihat masih sinyalnya masih positif, kita bisa melakukan akumulasi untuk beli saham Behit, tapi kalau misalkan meminimalisir risiko, kita beli hari ini dan mungkin juga bisa dijual dalam hari yang sama atau di dalam jangka pendek. Oke, itu strategi investasinya untuk BHIT ya? Iya. Kondisi yang sama untuk BABP, apakah strateginya juga sama yang hari ini juga double digit kenaikannya? Iya, betul. Kalau BABP pun hampir sama karena pada dasarnya gini, technically kalau seandainya saham tersebut memiliki kenaikan yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat, ini kan juga tentunya ada risiko juga di belakangnya karena kenaikan saham yang cepat ini kan juga disertai oleh animo dari market itu sendiri. Ketika misalnya langsung concern saat ini trader lebih mencermati kepada saham BABP dan Behit, tapi nanti ada di mana masa jenuh beli. Ketika investor sudah atau trader di sini sudah mulai jenuh, mereka akan melakukan profit taking. Sehingga kalau profit taking bersamaan, harga saham juga akan turun signifikan. Itu dia strategi investasinya. Jadi tetap kita kembalikan kepada pemirsa dari sisi risikonya seperti apa. Kemudian apakah strategi investasinya memang untuk short term trading, hit and run atau seperti apa begitu ya Mbak Rizka? Iya, betul. Baik, kita akan jeda kembali sebentar Mbak Rizka, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas ini saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini Mbak Rizka. Dan pemirsa